Kalau ini merah bukan karena dari mulai, tapi ini karena disemprot oleh cat ya. Tapi kalau yang seperti ini merahnya ini masih ori, merah dari batuan yang mungkin karena terkena alterasi atau pemanasan dan lain sebagainya atau oksidasi, sehingga ini berubah warna menjadi seperti ini. Halo sobat Volcanovlog dan pemirsa dimanapun Anda berada. Saya sekarang berada di kawasan Godean atau Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini atau lokasi ini tidak terlampau jauh dari Pasar Godean di sebelah utaranya, dan jarak dari pusat kota Jogja atau katakanlah dari titik 0 km kira-kira hanya 10 sampai 15 km saja. Dan Anda bisa melihat di belakang saya atau di bawah saya dan juga di balik kamera ini terdapat batu-batu yang dindingnya sudah disingkapkan aktivitas pertambangan pada waktu yang lalu. Tapi sekarang tampaknya aktivitas ini sudah berhenti. Dan apa yang menarik di sini, titik ini atau bukit di belakang saya dan di belakang kamera ini adalah bagian dari jajaran Gunung Api Purba Godean. Nah, ini menarik kan? Anda mungkin tidak terlampau familiar bahwa di wilayah Godean ini pada masa lalu terdapat aktivitas vulkanik gunung berapi dan sekarang dikenal sebagai Gunung Api Purba Godean. Tetapi sayangnya memang sebagian jejak-jejaknya, bukit-bukitnya itu sudah dikepras, dipotong, bahkan ada satu gunung ya, dulu orang menyebutnya gunung Gedang, itu sudah hampir sepenuhnya rata, tidak habis sampai ke permukaan sawah di kiri kanan, tetapi sudah habis. Padahal di situ terdapat jejak-jejak geologi purba yang sangat menarik untuk studi, dan ini penting bagi sejarah kita. Dan jajaran Gunung Api Purba ini menghasilkan ada begitu banyak jenis batuan yang menarik untuk penelitian, menarik untuk kita para peminat kebumian. Di antaranya ciri utamanya di Gunung Api Purba Godean ini adalah produk batuan andesitik, porfiri, dan juga diorit mikro. Sebagian ini adalah batuan dari magma yang membeku di bawah gunung berapi, tidak sempat keluar tetapi dia akan membeku di dalam gunungnya, dan kemudian karena sudah terjadi selama jutaan tahun yang lalu ada proses pengangkatan juga, maka jejaknya bisa kita lihat dalam bentuk batu-batu yang unik. Anda nanti bisa melihat lebih dekat lagi. Batu-batunya itu biasanya berpori kecil, kemudian ada tekstur kasar, kemudian ada noda-noda putih atau abu-abu, dan sebagian memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Ini adalah batuan andesit porfiri. Dan juga kita bisa menemukan pumice, lapili, dan lain sebagainya yang sebagian besar sudah melapuk menjadi tanah lempung. Dan oleh karena itu, kenapa ini menjelaskan bahwa di daerah sini itu terdapat banyak industri genteng dan bata, ya, karena sumber alamnya atau sumber daya bahan bakunya dihasilkan oleh pelapukan Gunung Api Purba. Dan satu lagi yang menarik dan mungkin nanti ini akan saya ceritakan secara khusus adalah jejak kepurbaan dari apa yang disebut sebagai batuan mengulit bawang. Nah, kalau Anda tertarik ini, ikuti terus channel ini. Saya akan ceritakan mengapa disebut batuan mengulit bawang. Ringkasnya memang batuan itu mirip bawang merah itu yang berlapis-lapis, tetapi kemudian kenapa disebut batuan mengulit bawang, apa cirinya, dan kenapa itu bisa terjadi. Ayo, simak terus konten di Volcanovlog. Kita sekarang akan coba ngelihat dari dekat jalan-jalan, dan di depan kita ini ada
singkapan ya, karena ini tersingkap akibat penambangan ya. Jadi bentuk aslinya mungkin sudah tidak bisa kita lihat ya seperti apa, tetapi kemudian kita bisa menyaksikan ada batuan yang seperti ini di depan ini. Nah, ini adalah jenis batuan andesit porfiri. Ya, ini hampir merata bisa kita temukan di beberapa gunung, mulai Gunung Ampon, kemudian Gunung Gedang, Gunung Butak, Gunung Gede, Gunung Berjo yang ada di selatan Jalan Godean. Dan ini khas sekali karena batuan seperti ini cukup keras ya, apalagi yang di bagian yang belum terpengaruh oleh udara ya, oksigen begitu, itu jauh lebih keras karena itu bagian intinya. Nah, bagi bagian-bagian batuan yang sudah lama bersentuhan dengan udara, dengan air dan sebagainya, maka terjadi perubahan, batuan itu menjadi lebih lapuk, warnanya menjadi berubah, dan bahkan kemudian sebagian dikenali telah berubah menjadi tanah lempung. Dan juga ada batuan yang warnanya masih cenderung gelap seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini juga andesit porfiri, bukan sedimentasi seperti ini. Di sini juga ada, bahkan ada yang warnanya jauh lebih hitam seperti batu bara. Di bagian lain di bukit ini kita bisa melihat, tapi ini sudah cukup lapuk ini. Nah, muprul istilahnya itu seperti ini. Jadi tidak lagi menjadi batuan keras andesit seperti batuan dari Gunung Merapi misalnya yang hasil baru itu sudah berubah, dan seperti ini jenisnya yang sudah melapuk dan kemudian berubah menjadi batuan lempung, dan sebagian warga di sini memanfaatkannya sebagai bahan baku untuk genteng atau batu bata. Nah, ini bagian yang masih keras ini biasanya ada di dalam, ya, di bagian dalam yang tadinya akan ini terbuka karena ditambang begitu, sehingga kita bisa melihat bagian dalamnya. Nah, biasanya bagian-bagian yang terluarnya sudah berubah warna menjadi coklat atau sebagian masih kemerahan, ya, seperti ini. Ini pasti lebih mudah muprul gitu ya. Ini dah. Nah, proses pelapukan ini terjadi selama jutaan tahun, sehingga para ahli menyebutnya sebagai pelapukan yang sudah sangat tua, dan kemudian kita bisa menyaksikan di kawasan Gunung Api Purba Godean ya seperti ini. Kalau ini merah bukan karena dari mulai tahun ini karena disemprot oleh cat ya, tapi kalau yang seperti ini merahnya ini masih ori. Merah dari batuan yang mungkin karena terkena alterasi atau pemanasan dan lain sebagainya, atau oksidasi, sehingga ini berubah warna menjadi seperti ini.